Shalom, firman Tuhan kali ini dengan tema mujizat pelipat gandaan Yesus. Terambil dari kitab Matius 14, ayat yang ke-13 sampai ke-21. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu. Ia pergi ke tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia hendak melihat mereka, dan Yesus melihat orang banyak yang begitu besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu yang harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Jawab Yesus, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput, dan setelahnya ia mengambil 5 roti dan 2 ikan tersebut, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka makan sampai mereka kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti itu, sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan yang barusan kita baca ini? Yang pertama, bawalah yang terbatas kepada Yesus yang tak terbatas. Dikisahkan mereka hendak memberi orang banyak tersebut dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini sesuatu yang mustahil sekali, sangat minim sekali dan tidak mungkin. Tetapi justru Yesus menyuruh mereka membawanya kepada Yesus. Keterbatasan bukan akhir segalanya bagi Yesus. Justru keterbatasan tersebut menjadi panggung untuk menunjukkan kemuliaan Yesus. Makanya apapun yang terjadi atas kehidupan kita, mungkin secara keuangan kita terbatas, mungkin secara kesehatan kita terbatas, bawalah itu semua kepada Yesus yang tidak terbatas. Dia punya kuasa untuk menjadikan yang terbatas menjadi tidak terbatas, untuk menunjukkan kemuliaannya. Saudara, jangan pernah mengeluh dengan keadaan kita, tetaplah bersyukur dengan keterbatasan. Sebab kita tahu ketika kita terbatas, maka Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwasanya Dia Allah yang tidak terbatas. Secara kalkulasi kita mungkin sangat minim sekali untuk keuangan kita, untuk kesehatan kita, tetapi percayalah, apa yang minim itu kita bawa kepada Yesus, dan Yesus sanggup untuk menjadikan yang terbatas menjadi tidak terbatas. Ini luar biasa sekali. Jadi yang pertama yang bisa kita pelajari adalah bawalah keterbatasan kita kepada Allah yang tidak terbatas melalui doa-doa kita. Demikian yang Yesus lakukan. Yesus mengambil roti dan ikan tersebut, menengadah ke langit. Artinya apa? Yesus berdoa, membawa keterbatasan tersebut dalam doa. Demikian dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang terjadi atas kehidupan kita, jangan pernah khawatir. Mungkin kita berkata dalam hati kita, tidak mungkin bisa memperluas usaha yang kita kerjakan sekarang ini. Kenapa? Modalnya terbatas. Tidak mungkin bisa meraih cita-cita yang kita cita-citakan selama ini. Kenapa? Modalnya terbatas. Tetapi Tuhan ingatkan, bawalah yang terbatas itu kepada Tuhan, kepada Yesus. Sebab Dia Allah yang tidak terbatas. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari firman tersebut, yaitu mengucap syukur, membuat mujizat terjadi. Saudara, yang Yesus ajarkan kepada para murid dan orang banyak itu apa? Yaitu tentang kuasa ucapan syukur, kuasa berkat. Yesus tidak mengeluh, Yesus tidak bersungut-sungut dengan 5 roti dan 2 ikan tersebut. Kalau bersungut-sungut sangatlah mudah sekali, apalagi tidak mungkin untuk memberi makan 5.000 laki-laki tersebut. Tetapi justru Yesus mengajarkan kepada mereka tentang kuasa ucapan syukur.
Kata mengucapkan berkat dari ayat tersebut, kalau kita pelajari, berasal dari kata aslinya dalam bahasa Yunani adalah eucharisteo, yang artinya mengucap syukur meskipun keadaan terbatas. Inilah yang Yesus ajarkan, mengucap syukur meskipun yang ada baru 5 roti dan 2 ikan. Tetapi justru ketika mengucap syukur, mengucap berkat, maka di situ mujizat disediakan, di situ mujizat terjadi. Apapun yang kita punya hari-hari ini, jangan pernah mengeluh. Ingat sekali lagi, jangan pernah mengeluh, modalku belum cukup, kemudian keterbatasan ekonomi, keterbatasan kesehatan, sehingga membuat kita tidak maju, tetapi justru bersungut-sungut. Janganlah demikian. Apapun yang ada pada kita, biarlah kita boleh belajar mengucap syukur, sebab itulah yang diajarkan Yesus. Dan ada kuasa di balik ucapan syukur. Jadi, kuasa ucapan syukur yaitu mendatangkan mujizat dalam kehidupan ini. Seperti yang diajarkan Yesus. Yesus menengadahkan ke langit 5 roti dan 2 ikan tersebut, mengucap berkat, mengucap syukur. Maka mujizat terjadi. Kemudian yang ketiga, atau yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari? Membagikan apa yang kita miliki. Maka berkat Tuhan juga dilipat gandakan. Ayat yang ke-20 kita bisa baca dari Matius 14 tadi, ayat yang ke-20, dan mereka, ya dikatakan, semuanya makan sampai kenyang. Di tangan para murid, 5 roti dan 2 ikan, mustahil untuk mereka, orang banyak tersebut, bisa makan sampai kenyang. Tetapi justru ketika para murid tersebut memberikan kepada Yesus 5 roti dan 2 ikan, artinya membagi kepada Yesus, menyerahkannya kepada Yesus, dan Yesus mulai juga membagikannya kepada para murid. Murid-murid disuruh membagikannya, maka di situ juga mujizat terjadi. Yang bisa kita pelajari adalah, biarlah kita boleh belajar berbagi, meskipun dalam keterbatasan, tidak ada alasan untuk kita tidak berbagi. Mungkin kita beralasan, aku belum punya banyak, sehingga aku belum bisa mengasihi orang lain, belum bisa berbagi pada orang lain. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita diajarkan, sekalipun minim, sekalipun terbatas, kalau kita mulai belajar berbagi kepada orang lain, maka Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia sudah sediakan mujizatnya bagi setiap kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita hidup dalam kasih-Nya Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi kepada sesama, bahkan kepada mereka yang memerlukan. Sehingga kehidupan kita seperti janji Tuhan kepada Abraham. Abraham akan diberkati, bukan sekedar diberkati, tetapi juga jadi berkat bagi banyak orang. Demikian panggilan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kita diberkati dengan sudah ada yang ada pada kita saat ini, bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi bagaimana menjadi saluran berkat kepada orang lain, sekalipun dalam keterbatasan. Nah, saudara, ada kata menarik di sini, yaitu mereka semuanya makan sampai kenyang. Kata kenyang dalam ayat yang dipakai di ayat ini adalah dalam bahasa Yunani ekortastestan, yang artinya makan sampai begitu kenyangnya, sehingga tidak mau lagi makan karena saking kenyangnya. Ini adalah bagaimana bukti Tuhan mengasihi dari keterbatasan menjadi tak terbatas. Dan luar biasanya dikatakan potongan-potongan makanan tersebut dikumpulkan hingga sisa 12 bakul penuh. Pelajaran apa? Yaitu Tuhan ingin menunjukkan kepada para murid, ke-12 muridnya, ini loh, apa yang engkau anggap terbatas di tanganku, segala sesuatunya mungkin, bahkan ada sisanya buat kalian. Artinya apa? Tuhan ingin menunjukkan kuasanya yang begitu luar biasa. Jangan pernah batasi kuasa Yesus. Jangan pernah sekalipun kita mengeluh karena keterbatasan yang ada pada kita. Tetapi sekali lagi, bawalah kepada Yesus segala hal dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan, dan berbagilah kepada sesama. Justru dengan demikian, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.